Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dokter kabarnya dokter? Kabarnya baik, saya sedang di Jogja ini. Ada on Alhamdulillah. duty. Ya, Sedang on duty di on Jogja. duty, on duty. Ya dokter, dokter Ya, apa apa komentar Anda dokter soal Badan Pengawas Media Sosial dan kemarin di tengah dugaan kebocoran Dukcapil yang Bang Madani sudah saya konfirmasi rencananya mau ada RDP bersama dengan Dirjen Dukcapil dan akan dilakukan audit investigasi. Silakan diberikan perspektifnya, dokter. ya, pertama saya mengatakan ini sebagai sebuah skandal besar ya. Sebuah skandal besar kan tidak seharusnya rahasia warga negara itu bisa diambil alih, apalagi terbuka begitu dan dikuasai oleh orang lain karena identitas itu sangat berkepentingan. Kenapa? Setidaknya ada tiga. Itu bisa melakukan perbuatan transaksi elektronik. Yang kedua, ini bisa merugikan transaksi keuangan. Dan yang ketiga, ini tentu berisiko hukum ya. Jadi atas tiga hal itu, maka menjadi satu pertanyaan besar. Sebenarnya kerja badan cyber yang menggunakan uang banyak dan triliunan, itu untuk apa? Saya lebih mempersempit lagi ini Kak Slamet. Ini kaitannya ada satu kejahatan tersembunyi, ada hidden agenda, karena ingin menggunakan kecurangan dalam Pilpres 2024. Sebagaimana yang sudah kita lihat di 2014, itu sebenarnya di Semarang sudah ditangkap 26 orang hacker dari Cina, Cina juga, oleh Polda Jawa Tengah, tapi perkaranya tidak berkelanjutan. Begitu juga 2019 dan sekarang yang terbaru jelas diumumkan tentang bocornya data warga negara Indonesia, ya khususnya data nomor induk kependudukan. Harus digarisbawahi kalau buat saya ini satu menunjukkan bahwa negara ini tidak berdaulat. Negara ini tidak berdaulat karena negara ini biasa menjadi calo. Jadi mungkin karena dulu pembuatan nomor induk kependudukan ya IKTP-nya yang kontroversi juga. Kenapa saya bilang kontroversi? Karena IKTP itu niat awalnya adalah bagus ya. Jadi dan saya mempraktekkan sendiri IKTP itu ketika bertransaksi di PT Kereta Api hanya dengan mengarahkan wajah saya kepada mesin yang disebut face recognition mesin, mesin yang mengenali wajah, sudah keluar data saya, nomor tiket, alamat dan sebagainya. Nah, kalau sekarang ini bocor, negara tidak cukup hanya mengatakan meminta maaf. Kalau menurut saya harus ada yang mundur ini, ya harus ada yang mundur dan diusut. Yang mundur tentunya adalah Menteri Dalam Negeri, ya, kemudian Dukcapil, ya, dan semua institusi yang berurusan dengan itu. Kenapa? Karena salah satu alasan orang mengikatkan diri kepada sebuah negara, kepada sebuah negara itu ada dua setidaknya. Satu, saya dilindungi hak saya, kemudian yang kedua, saya mendapat bantuan hukum ketika saya ada masalah. Nah, sekarang kalau semua bisa diambil alih, bisa saja kan itu disalahgunakan, tiba-tiba dipakai untuk pinjol, tiba-tiba dipakai untuk illegal transaction atau transaksi yang tidak sah begitu, atau mungkin juga dilakukan kegiatan-kegiatan politis yang tiba-tiba orang itu dituduh makar misalnya. Ini kan sangat berbahaya. Jadi tidak semudah hanya dengan mengatakan saya meminta maaf, negara meminta maaf karena telah bocor rahasia. Saya sudah menduga dari awal. Jadi sebenarnya intelijen kita ini sudah babak belur dari awal. Seperti misalkan pernah ditengarai ada Hovercraft itu kapal cepat ya yang di sekitar Pekanbaru ternyata kapal kita nggak bisa helikopter dan itu tidak jelas itu sebenarnya penjahat biasa atau itu agen intelijen. Tidak pernah ada penindakan hukum yang secara akuntabilitas diumumkan bahwa itu kejahatan intelijen atau itu kejahatan kriminal biasa. Begitu juga terakhir-terakhir ini kan kita lihat ada beberapa orang ditangkap karena mengedarkan uang palsu. Ini kan sudah penyakit 5 tahunan. Menjelang 5 tahun beredar uang palsu, beredar KTP ganda, dan ini menurut saya senyampang dengan ditengarai apa DPT daftar pemilih tetap yang fiktif dan tidak ada tindakan hukum apapun. Jadi yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri, Menkom Info, ya mereka adalah orang yang paling bertanggung jawab. Dan kalau bicara ini semua
nggak ada kaitannya itu dengan penggantian menteri. Ya, memang penggantian pucuk negara. Begitu Cak Selamat pendapat saya. Ya, tentang pengawas media sosial yang yang diduga oleh publik sebagai bagian dari substansi revisi Undang-Undang ITE, tapi sudah semacam dibantah begitu oleh Kemenkominfo sendiri bahwa masih perlu ada pembicaraan jangka panjang. Seperti apa Anda melihatnya, Dr. Taufik? Ya, menurut saya kalau ada lembaga pengawas media sosial yang tujuannya adalah untuk membatasi aktivitas, ini bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Sebuah peraturan itu sifatnya mutatis mutandis. Apa maksudnya mutatis mutandis? Tidak boleh peraturan di bawah itu bertentangan dengan peraturan di atasnya. Ya, kalau pasal 28 ayat ini menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat dengan lisan dan tulisan dijamin undang-undang, kemudian ada undang-undang nomor 998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, masih ada pengawas medsos, bahkan di beberapa kesempatan saya melihat di Polda-Polda ini dibentuk satgas keliling medsos. Itu nggak benar itu, ya. Tugasnya bukan seperti itu. Tugasnya memang mengawasi perilaku kejahatan gitu loh, bukan seperti ini gitu, ya. Kak Selamat. Ya, seberapa sih kemungkinan Badan Pengawas Media Sosial itu kalau dikaitkan dengan road to kontestasi politik, terutama ini masif sekali kampanye-kampanye terkait dengan kontestasi politik di sosial media, Pak Dr. Muhammad Taufik? Ya, menurut saya ini jelas menunjukkan kepada kita ada atensi atau bahkan campur tangan negara itu, ya. Campur tangan negara di dalam kontestasi politik dengan menggunakan instrumen-instrumen negara. Kalau ada badan cyber, badan pengawas medsos, ya, itu sebenarnya sejujurnya berangkatnya dari undang-undang ITE. Undang-undang ITE yang dibuat di masa pemerintahan Pak SBY itu disalahgunakan untuk kondisi sekarang. Harusnya tidak ada urusan dengan kebebasan berpolitik, berpendapat. Urusannya dengan transaksi elektronik, karena mereka dari awal sudah berusaha di dalam pilpres ini head to head hanya 2 orang, yang 2 orang itu kemungkinan juga badut semua, maka mereka mencegah bagaimana tidak muncul calon yang ketiga. Dan ini bagian dari skenario besar grand design-nya itu, bagaimana mereka kan sudah membuat skenario konyol itu 3. Pertama, perpanjangan jabatan, ya, tidak diterima. Kemudian meminta 3 tahun. Kalau ibaratnya utang itu grace period ditambah lagi 3 tahun, ya. Kemudian yang ketiga, mereka memunculkan pernyataan-pernyataan supaya ditunda. Nah, ini bagian dari itu semua itu tak selamat, ya. Dan menurut saya itu harus ditolak keras, ya. Jadi ini bukan bagian dari mensejahterakan warga negara, melindungi warga negara, tetapi bagian dari memata-matai. Dan ini konstruksinya salah, otomatis implementasinya salah, sehingga implementasinya salah, hasilnya pun juga merugikan seperti ini. Dan sekali lagi, ini sudah kejahatan negara. Jadi tidak bisa dibiarkan hanya dengan permintaan maaf atau kekeliruan dan sebagainya gitu, Cak. Dr. Muhammad Taufik, kalau melihat setiap produk kebijakan tentu dia punya politik hukum, Pak. Dari sisi produk yang dihasilkan, kebijakan yang dihasilkan, dan realitas yang sekarang ini mengemuka di kita. Setidaknya kalau kita membaca mengenai keberadaan badan pengawas yang nanti kita nggak ngerti apakah ini merupakan bagian dari revisi Undang-Undang IT atau ini ada cara yang lain yang bisa dikeluarkan dalam bentuk peraturan menteri atau yang semisalnya, misalnya peraturan yang semisalnya. Dan kebocoran data Dukcapil yang diduga tadi dokter menyampaikan bahwa ini sangat berkaitan dengan potensial berkaitan dengan soal pemilu yang curang karena terkait dengan daftar pemilih tetap. Seperti apa Anda melihatnya di dua persoalan ini? Yang pertama Badan Pengawas Media Sosial dan kebocoran data yang ada di dugaan kebocoran data Dukcapil ini. Kalau Anda melihat realitas politik hukumnya, Dr. Muhammad Taufik. Ya, satu, keberadaan Badan Pengawas Media Sosial ini sesuatu yang sangat tidak diperlukan, ya. Itu nanti akan overlapping dengan fungsi-fungsi dari informasi dan transaksi elektronik yang diemban oleh Menkominfo. Jadi karena ini intervensi, jadi overlapping, jadi nanti akan memunculkan kekacauan baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, implikasinya secara hukum
hukum, berarti negara ini dengan sengaja telah memata-matai ya dan membatasi ruang gerak warga negaranya. Kalau negara membatasi ruang gerak warga negaranya, kita boleh mengartikan kita ini sudah mirip-mirip Korea Utara, mirip-mirip Kambodia, mirip-mirip Myanmar, negara-negara yang diperintah oleh junta militer, dan itu sangat berbahaya. Dan yang ketiga, ini kemunduran berdemokrasi serta kemunduran dari sebuah teknologi. Untuk apa ada media sosial? Ya, kenapa mereka begitu antusias? Karena saya melihat mereka kemarin pemerintah ini kan sebenarnya underdeveloped, ya, sangat ketinggalan. Karena itu untuk membangun pencitraan mereka melakukannya dengan model-model survei yang memanipulasi data, dan itu media sosialnya sangat kuat. Karena itu misalkan kita menyimpang dari topik ini, misalnya bagaimana cara Erick Thohir ya menyembunyikan kejahatannya memakai jargon akhlak. Tapi hari ini kan diprotes di banyak tempat. Banyak rekanan BUMN yang sudah menyelesaikan pekerjaannya tidak dibayar. Bikin jalan tol, bikin jembatan, dan seterusnya. Jadi dari fakta-fakta ini, Badan Pengawas Media Sosial ya nampaknya itu tidak diperlukan. Biarlah itu bekerja dengan standarnya. Standarnya apa? Undang-undang ITE kan didukung dengan Undang-undang ITE. Justru direvitalisasi, direorganisasi, semua perkara-perkara yang berkaitannya dengan kriminal biasa itu tidak perlu dengan ITE. Kriminal-kriminal khusus seperti skimmer, pencurian data, plagiarisme, itu yang dijangkau dengan Undang-Undang ITE. Kalau kebebasan masyarakat silakan. Nah, untuk mengurangi citra pemerintah yang underdeveloped yang cenderung menggunakan buzzer, dan faktanya anggarannya besar, ya, kepolisian saja juga punya anggaran itu untuk buzzer. Karenanya saya berkeinginan ya lembaga itu tidak perlu diadakan, karena baik di Undang-Undang Dasar 45, undang-undang induknya dari Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang tidak diatur itu. Dan kenapa itu tidak diatur? Karena pembentuk undang-undang sudah paham itu bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara, hak alamiah yang dimiliki warga negara ketika lahir, kebebasan berbicara, berpendapat, memeluk agama, dan sebagainya. Begitu pendapat saya. Ya, apa yang perlu kita kawal ini terkait dengan audit investigasi dugaan kebocoran data Dukcapil? Apakah cukup selesai hanya dengan dorongan untuk melakukan agar pengunduran diri itu bisa benar-benar dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai pemilik kewenangan atas Direktorat Jenderal Dukcapil? Apakah seperti itu, Ya, Dr. Taufik? ya, yang pertama mendagrinya harus mengundurkan diri. Berarti mengundurkan diri ini dia akan tidak cakap, karena tidak cakap dan ada masalah harus ada dibentuk timnya. Timnya independen. Kenapa independen? Mereka sudah tidak dipercaya, mereka membentuk tim sendiri, ya timnya tim independen, orang-orang yang punya kepedulian seperti Rocky Gerung dan sebagainya, orang-orang yang punya kepedulian dalam persoalan-persoalan media sosial, atau mereka yang aktif di dunia media sosial, mereka menjadi bagian dari ini, selain mereka yang berlatar belakang hukum. Jadi sangat tidak elok dan tidak pas dan tidak ada manfaatnya ya kalau mereka hanya mengandalkan misalkan permintaan maaf. Tapi yang pertama memang harus ada yang mengundurkan diri ya. Dan sekali lagi tidak bisa diserahkan kepada Kemendagri, apalagi urusannya kepada Dirjen, tetapi harus dibentuk tim investigasi independen yang tujuannya nanti memberikan rekomendasi. Kalau itu ada soal-soal kriminal, ya diserahkan ke kejaksaan. Kalau soal-soal intelijen, itu menjadi kewenangannya Badan Intelijen. Begitu Cak Slamet. Jadi Ya, tidak segampang yang mereka sampaikan, dan yang lebih pasti ini tentu berurusan dengan kedaulatan negara dan rahasia negara. Kalau di situ memang ada pengkhianat, maka mereka lain yang dikenakan pasal makar. Jadi berbalik ini. Semua hari ini dibukakan kepada kita, mereka yang dulu tuduh makar, tuduh melakukan kejahatan tidak setia negara, justru negara sekarang yang melakukan makar dan tidak setia. Begitu Cak Slamet. ya terakhir dokter silakan diberikan arahan kepada umat apa yang penting kita kawal dari dua realitas ini, Badan Pengawas Media Sosial dan pengawalan terhadap proses audit investigasi atas dugaan kebocoran data Dukcapil, Ya, dokter. pertama terhadap Badan Pengawas Media Sosial tidak diperlukan, itu wasting time, wasting money, buang-buang uang, buang-buang duit ya, dan itu membatasi gerak demokrasi yang sejak kita perjuangan sejak tahun 45 ya, rusak hanya gara-gara pemerintahan yang tidak kredibel. Jadi tidak perlu Badan pengawas media sosial. Kemudian yang kedua,
terhadap perkara bocornya data kependudukan ini tidak cukup hanya membentuk sebuah tim, tetapi harus ada upaya-upaya yang disampaikan kepada masyarakat telah ditindak dan akan diberikan sanksi, serta harus ada pernyataan permintaan maaf dari negara. Ya, itu Cak Selamat. Ya, terima kasih dokter atas perspektifnya dokter.